Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya, dan pada video kali ini saya akan unboxing dan first impression dari si smartwatch dari brand Hello. Dan ini adalah Hello Plum. Kenapa saya tertarik dengan smartwatch ini? Karena smartwatch ini banyak customisasinya, teman-teman. Dia memiliki memori internal dan membuat saya sangat tertarik untuk mencoba dari smartwatch ini. Nah, sebelum lanjut, saya informasikan dulu harga dari smartwatch ini adalah tidak murah ya. Bagi kaum mendang-mending, ini di harga 400 ribuan. Nah, dalam boxnya simple saja, hanya ada seperti ini ya. Ini adalah magnetic charge. Kemudian kita mendapatkan strap yang modelnya seperti ini nih. Ya, kalau dilihat dari strapnya ya, model seperti ini, jadi kelihatan smartwatch yang murahan ya. Tapi ini bisa kita ganti-ganti kok. Oke, kita kesampingkan, dan buku manual booknya hanya seperti ini ya. Cukup simple dan dalam bahasa Inggris nih teman-teman. Ini ukurannya 46 mm, tapi nanti kita coba akan ukur. Oke, langsung ke smartwatchnya. Nah, di sini ditutupin plastik seperti ini. Kalau kalian juga tertarik, nanti linknya akan saya sertakan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sisi desain ya teman-teman. Feel-nya ini feel cukup premium sih ya teman-teman, dibandingkan dengan smartwatch yang ada sekarang yang dijual cukup murah ya, di 100 ribuan. Ini terlihat memang seperti smartwatch yang lebih mahal ya. Dari warnanya di sini dope ya teman-teman, tidak shiny seperti itu ya. Ini dope. Kemudian dia memiliki dua tombol fisik di bagian kanan yang ada aksen warna merah-merahnya ya. Ini tentunya tombol crown ya teman-teman. Kemudian di sini ada lubang mikrofon dan ada satu tombol fisik yang nanti akan coba kita tes. Sisi sebelah kiri ada si loudspeaker ya, ini sudah mendukung panggilan Bluetooth ya. Di bagian belakang tentunya ini ada sensor-sensor dengan beberapa keterangan ya. Di sini juga ada tombol pengunci untuk strapnya ya. Untuk layarnya sudah memiliki layar AMOLED ya. Sekarang kita ukur ya bagaimana besar dari si smartwatchnya ini. Lug to lugnya 46 ya. Kemudian lebarnya 39,7 ya. Kemudian untuk ketebalannya cukup tipis nih teman-teman, di 1,25 kalau kita hitung di bagian dari sensor yang terjauh ya, 12,2. Namun kalau untuk di bagian sampingnya lagi itu di 9,5 ya, cukup tipis. Ini solid sih materialnya, saya suka nih. Terus warna di belakangnya seperti grey seperti ini ya, grey seperti ini. Dan di bagian sampingnya itu doff black ya. Ayo kita coba nyalakan ya. Apakah ada baterainya? Oh ada, langsung mulai Hello. Nah, inilah tampilan awal default dari watch face di Hello Plum. Oke, saya coba naikkan brightness ya. Ini kita coba tekan tombol fisik yang sebelah bawah sini ya. Biasanya ini masuk ke menu olahraga, tapi kalau untuk di sini seperti Apple Watch ya, kita bisa masuk ke bagian shortcut, toggle shortcut ya. Kita masuk ke kecerahan ya, kita tingkatkan kecerahannya bisa sampai seperti itu ya. Tentunya ini masih manual ya teman-teman, masih manual. Oh ya teman-teman, ini bukan pertama kali saya unboxing ya. Sebelumnya saya sudah unboxing dulu untuk
unboxing produk ya, penilaian produk di online shop. Jadi di sini brightness-nya tidak bisa auto ya. Kemudian raise to wake-nya bisa kita langsung aktifkan di sini ya. Kemudian ada screen off clock ya. Kita bisa menambahkan always on display-nya. Ada dua mode ya, pointer dan number. Coba kita coba yang pointer. Dan ini bisa tutup backup mati ya. Ini dia tampilan AOD-nya, bisa digital backup mati seperti ini tampilan digital dari always on display-nya. Kita nyalakan lagi, apakah raise to wake-nya berfungsi? Yes. Backup, raise to wake, backup. Yes, ini cukup responsif untuk raise to wake-nya. Saya lebih suka pointer ya. Kemudian ada screen timeout, bisa diatur dari 5 detik sampai dengan 60 detik dan always on display-nya bisa diaktifkan. Tentunya ada warning ya, akan menguras daya baterai. Kemudian ada ini apa nih, mode brightness, mode ini kita bisa atur ya. AOD-nya bisa diaktifkan dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Ini kecerahannya kenapa berturun lagi ya? Kita coba naikkan. Oh, dia kalau diarahkan ke belakang mulai meredup ya. Kalau diarahkan ke depan lagi akan menyala terang lagi seperti layaknya settingan brightness-nya ya. Kita lihat apa saja yang berada di settingan ya. Notifikasi ya, bisa dinyalakan notifikasinya. Kemudian ada message tone ya, ada suaranya. Kemudian ini shake to answer ya, kita bisa menggunakan gestur untuk menerima panggilan telepon. Kemudian general, di sini sistemnya namanya Hello Plum ya. Di sini ada memorinya. Ya, memang tidak ada keterangan ya tersisa berapa giga ya. Tapi di sini di deskripsinya dia memiliki memori internal 1 GB. Sayangnya untuk bahasa ya, kita tidak disediakan bahasa Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada update firmware ya yang bisa menyediakan atau ada bahasa Indonesianya ya. Kemudian date dan time ya, waktu dan tanggal ini bisa kita atur manual ya. Bisa kita atur manual, namun kalau sudah kita tersinkron dengan aplikasi ya, ini bisa langsung berganti sesuai dengan di handphone kita. Kemudian app view-nya cuma ada 2 nih teman-teman, sayangnya hanya list dan model grid. Ada edit apps ya, ini aplikasinya bisa diedit apa saja yang mau kita masukkan dan kita hilangkan. Oke, di sini ada sound and touch ya, ada suaranya. Kemudian silent mode, media tone control, haptic. Kita bisa nyalakan getarnya ya. Kemudian pengaturan heart rate bisa aktif 24 jam. Ada notification height-nya berapa, kita bisa atur langsung di sini nih, keren. Bisa atur langsung di sini. Nah, itu yang berada di setting. Dan ini teman-teman, kalau kita gulir ya, nah dia tidak langsung mengganti watch face ya. Kalau kita gulir ke bawah ini tidak ada perubahan apa-apa. Ini bergetar nih teman-teman, bergetar. Kalau kita geser dari atas ke bawah, ini adalah masuk ke notifikasi. Kalau dari kiri ke kanan ini ada split view. Kemudian dari bawah ke atas ya masuk ke widget-widgetnya, ada di sini widget tampilan widget aplikasi yang bisa kita klik ya. Di sini juga ada widget yang cukup besar, digeser dari kanan ke kiri. Nah, ini tampilannya cukup keren nih teman-teman YouTube. Kalau kita geser ke bawah ya, nah tampilannya ada animasinya. Nah, seperti itu. Cukup bagus ya kalau bagi saya. Ini ya memang harusnya tidak sama dengan smartwatch dengan harga
200 ribuan ya. Sini ada widgetnya heart rate. Nah ini teman-teman, dia memiliki sensor yang akan menginformasikan kalau si smartwatchnya tidak digunakan dengan tepat ya untuk menghitung heart rate-nya. Kemudian ini widget-widget seperti biasa umumnya, dan nih teman-teman, musiknya kita bisa lihat di sini ada mobile musik ya, yang langsung dari musik dari smartphone-nya. Kemudian ada lokal musik. Nah kita bisa masukkan musik-musik ke dalam smartwatch kecil ini. Kemudian dia bisa dikoneksikan dengan Bluetooth earphone, bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membawa-bawa handphone untuk mendengarkan musik, cukup masukkan di internal dari si smartwatch ini, dan kita bisa menambahkan lebih banyak lagi, SPO2, cycle menstruasi, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu dari tampilan awalnya ya. Lalu kita bisa gulir ke atas ini untuk masuk ke aplikasi sampai ke bawah, maka masuk ke aplikasi, dan gulir balik ke atas akan masuk ke watchface lagi ya. Kita juga bisa klik tombol di sini untuk masuk ke aplikasi-aplikasinya, dan teman-teman lihat di situ ada animasi yang cukup smooth ya, cukup smooth. Di sini juga cukup smooth ya. Sayangnya cuma ada 2 tampilan nih. Kalau double klik, nah recent text ya, double klik akan masuk ke recent text, tidak bisa mengganti langsung dari double klik di sini untuk view dari aplikasinya. Nah, dan yang paling kerennya lagi nih teman-teman, kenapa saya bilang ini full kustomisasi? Nah, kalau kita klik tahan di sini ya, di sini teman-teman kita akan ditampilkan dari watchface yang telah disediakan. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 watchface yang bisa kita masukkan ke dalam sini. Dan kerennya lagi nih teman-teman, nah di sini ada 2 tombol nih. Yang satu untuk melock ya, kita tidak bisa geser ya. Di setiap watchface-nya, tidak semua tapi banyak ya, ada tombol edit. Nah di sini kita bisa edit nih teman-teman. Kita gulir ke bawah ya. Nah mengganti. Bukan hanya itu, kita bisa geser. Tadi adalah style dari clocknya, geser. Functionnya bisa kita ganti dengan kita klik di sini. Nah ini menampilkan tanggal, kita pilih apa aja pilihannya. Ada tanggal, heart rate, baterai, kalori. Di sini kita masuk ganti ke presentasi baterai ya, bisa. Tinggal diklik tombol sini maka akan berubah seperti ini. Nah, bukan hanya itu, masih banyak lagi di sini yang bisa kita edit ya. Kita buka dulu clock pengunciannya. Nah, di sini tidak bisa dirubah, di sini bisa dirubah, ada editnya ya. Kemudian di sini ada juga editnya, ada. Nah, cukup banyak ya teman-teman yang bisa kita edit. Beberapa tidak bisa dan banyak yang bisa nih, seperti ini bisa, ini bisa ya, bisa dirubah. Beberapa kustomisasi yang cukup oke nih teman-teman YouTube ya. Ini yang saya sebut full kustomisasi, dan bahkan di bagian sini teman-teman, ini bisa kita custom ya icon-iconnya melalui smartphone ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada sport mode, kemudian fitness recording. Heart rate-nya seperti ini, tampilannya tidak bisa. Nah, seperti ini ya. Kemudian SPO2 juga sama, ebook, ada kompasnya nih teman-teman, ada kompas. Kemudian ada
sleep, track monitoring, ada weather, kalender tentunya ada nih, musik seperti yang tadi saya jelaskan, ada foto album nih teman-teman. Kita bisa masukkan dari aplikasinya di handphone ya. Sound recording, ada positioning ya. Positioning ini terhubung ke smartphone ya, jadi tidak memiliki built-in GPS ya, tidak ada. Telepon, car recorder, kontak, kamera shutter, voice assistant, main flash ini adalah pernafasan, alarm, timer bisa kita masukkan langsung dari si smartwatch-nya, menstruasi, circle, kalkulator yang kalian tanyakan tentunya ada di sini. Dan stopwatch, race to wake bisa kita aktifkan, find my phone, screen time out, business card, ini QR kode untuk sosial media kita, dan message ya, ini notifikasi ya. Ada GPT ya. Namun sayangnya ini GPT-nya saya coba ya loading terus nih, stop terus. Yang sebenarnya juga ada translate ya, tapi ini nggak ada bahasa Indonesianya, jadi nggak kepake. Dan ada app center nih, kita bisa download aplikasi yang kita butuhkan di sini ya, walaupun belum banyak ya, tapi di sini ada setting, dan di sini bisa kita atur langsung di bagian bawah ternyata, grid view atau yang model list view ya. Seperti itu tampilannya. Lanjut kita coba pasangkan di tangan saya yang kecil, hanya 16 cm. Dan seperti inilah tampilannya di tangan saya yang kecil. Cukup pas ya, 46 mm untuk tangan pria pas. Dan raise to wake-nya sangat responsif. Dia bisa backup mati, kemudian klik untuk nyalakan, backup mati, klik untuk nyalakan. Watch face yang kita tidak suka bisa kita delete teman-teman, bisa kita delete untuk mengganti dengan watch face yang kita senangi. Albumnya bisa kita masukkan dari sini. Nah, kita bisa masukkan ini misalkan complete. Nah, langsung terdownload ke si smartwatch-nya. Nah, teman-teman sudah masuk. Dial marketnya juga cukup banyak ya teman-teman. Nah, dial marketnya cukup banyak, bisa kita masukkan. Dan kita kalau mau mengganti bagaimana ya, kita coba di sini sudah saya lihat, dan ada sesuatu yang keren nih kayak Google Pixel. Nah, coba kita klik install ya. Nah teman-teman, kita bisa menggantinya untuk meremove yang mana nih. Kita bisa coba kita remove ini, terus kita install. Nah teman-teman, kita bisa install. Nah, kemudian di sini masuk langsung teman-teman. Yang tadi sudah kita remove ya. Apakah ini punya customisasi? Tidak. Ini tidak ada customisasinya ya. Jadi ada beberapa yang bisa di custom, ada juga yang enggak ya. Tapi bagusnya nih, teman-teman, bisa kita ganti, kita bisa delete. Jadi yang satu tidak bisa di delete, yang lainnya bisa delete. Ada 21. Kemudian customize-nya ini bisa digital dan pointer ya, dengan model pointernya seperti ini ya. Kemudian ini watch time-nya yang seperti saya bilang, icon-iconnya bisa kita ganti seperti ini, bisa kita install. Oke, mungkin demikian ya first impression dan unboxing dari si Hello Plum ini. Ya, kalau bagi saya ini cukup sesuai dengan harga 400.000. Namun bagaimana ketahanan daya baterai dan daily life saya menggunakan smartwatch ini, ikuti nanti, nyalakan loncengnya karena akan saya full review. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.